Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Prasetyo dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammad Marwan. Kali ini saya akan mendemokan program saya serta menjelaskan bagaimana alur kodenya. Yang pertama, program yang akan saya jelaskan kali ini adalah program absensi. Pada tampilan awal program ini, user akan diarahkan ke tampilan login. Pada tampilan login, user akan diminta untuk memasukkan username dan password dengan benar. Apabila user memasukkan password yang salah, maka akan muncul pesan seperti ini. Namun apabila user memasukkan username dan password dengan benar, maka akan muncul pesan login berhasil seperti ini. Lalu bagaimana alurnya? Dan berikut merupakan kode dari menu login. Kode ini digunakan untuk menghilangkan teks pada text field username apabila text field tersebut mendapatkan fokus. Lalu ini juga sama seperti username untuk menghilangkan set text saat mendapatkan fokus. Lalu ada metode set color. Metode tersebut digunakan untuk mengubah background panel tombol saat mouse memasuki label tersebut. Lalu ini mereset warna background setelah mouse keluar dari label tersebut. Lalu selanjutnya tombol login. Apabila tombol ditekan, maka program akan langsung mencoba mengkoneksi ke database. String SQL merupakan query yang digunakan ke database. Apabila berhasil terhubung, maka akan muncul apabila username dan password ditemukan, maka akan muncul pesan login berhasil. Apabila sebaliknya, akan muncul username atau password salah. Dan lalu catch error. Catch error ini digunakan untuk mengeprint pesan error apabila program tidak berhasil terhubung ke database. Lalu apabila berhasil, maka akan tunjukkan ke tampilan absen. Lalu selanjutnya menu absensi. Menu absensi sendiri terbagi menjadi 5 submenu. Yang pertama menu home, yaitu menu yang menampilkan pesan selamat datang. Itu tampilan awal. Yang kedua menu absensi. Menu ini digunakan untuk melakukan absensi. Contohnya seperti ini. Kita dapat memilih nama, misalnya Joni, lalu matkul yang dipilih, web programming, pertemuan berapa, misalnya kita ambil pertemuan pada tanggal 15 November. Lalu keterangannya hadir, izin atau alpha. Kita pilih saja izin. Submit. Maka data akan ditambahkan ke database, lalu ditampilkan ke tabel ini. Selanjutnya rekap mingguan. Di sini user dapat melihat rekap absensi per minggunya. Coba
Pertama kita pilih Joni, matkul kalkulus, pertemuan ketiga. Submit. Nah, di sini terlihat pada minggu ketiga Joni hadir 1 kali, izin 0, alfa 0. Lalu di tabel kedua menunjukkan keterangan yang sama namun dengan data seluruh mahasiswa. Pada menu rekap mingguan ini kita juga dapat melihat data berdasarkan matkul. Kita lihat, kita coba pertemuan ganti ke pertemuan 4. Submit. Nah, di sini terlihat keterangan terdapat hadir 2 kali, alfa 1 kali. Lalu kita pindah ke pertemuan 1. Alfa 1 kali, hadir 1 kali, izin 1 kali. Lalu ke sub menu selanjutnya yaitu rekap bulanan. Pada menu ini user dapat melihat rekapan absensi per bulannya. Kita pilih saja contoh, ambil contoh Budi, matkul web programming, pertemuan bulan kedua yaitu bulan November. Submit. Nah, di sini terlihat pada bulan ini Budi 1 kali hadir, 1 kali izin, 1 kali alfa pada matkul web programming. Lalu di sini pada menu ini user juga dapat melihat data berdasarkan matkul. Kita ambil contoh PBO. Lalu pertemuan bulan pertama kita submit. Nah, di sini terlihat keterangan pada matkul PBO pertemuan bulan pertama terdapat 6 kehadiran dan 2 izin. Lalu alur kodenya sebagai berikut. Metode yang saya gunakan di menu ini adalah sebagai berikut: show combo 2 sampai 6, lalu auto ID, show data sampai show data 2. Show combo digunakan untuk menampilkan combo box berdasarkan data di database. Contohnya seperti ini. Show combo pertama yaitu menampilkan data nama pada combo box MHS. Lalu metode auto ID, yaitu metode yang digunakan untuk penamaan ID secara otomatis berdasarkan ID yang terdapat di database. Lalu metode show data, metode ini digunakan untuk menampilkan data pada tabel. Contohnya seperti ini. Tabel menambahkan kolom, lalu ini merupakan query-nya, lalu add row, lalu menambahkan model tabelnya ke JTable 1. Lalu selanjutnya terdapat metode toggle between yang digunakan untuk memisah data range pada date. Lalu metode second table yang digunakan untuk mengisi data pada tabel kedua. Lalu selanjutnya submenu admin. Pada menu ini user dapat menambah, mengedit,
menghapus serta melihat data. Langsung saja kita coba fitur tambah. Pertama kita inputkan dulu data-data yang ingin ditambah. Setelah kita menginputkan data-data yang ingin ditambah, kita dapat menginputkan data dengan menekan tombol tambah. Kita coba. Jika muncul pesan berhasil disimpan, maka itu tandanya data berhasil disimpan ke database. Lalu fitur kedua, edit. Untuk mengedit kita harus mencari dulu data yang mana yang ingin diedit. Pencarian dapat berdasarkan NIM atau nama. Coba nama pras. Data pras ditemukan. Lalu kita ganti namanya menjadi contoh Alex. Lalu setelah kita menginputkan data yang ingin diedit, kita dapat menekan tombol edit untuk mengeditnya. Jika muncul pesan seperti ini, tandanya data berhasil diedit. Nah, berubah. Sekarang nama pras berubah menjadi Alex. Lalu fitur hapus. Fitur hapus ini digunakan untuk menghapus data. Kita ambil contoh menghapus data Alex ya. Kita ambil contoh. Lalu untuk menghapus kita diharuskan untuk mencari data mana yang ingin dihapus. Pencarian data sama seperti sebelumnya, dapat berdasarkan NIM ataupun nama. Ambil contoh Alex. Data Alex ditemukan, lalu kita dapat menekan hapus. Sekarang data Alex telah dihapus. Lalu tombol reset digunakan untuk mereset text field yang ada di sini. Kita coba. Ini berguna agar dapat memudahkan kita untuk menginput data. Lalu alur program berikut adalah source code-nya. Yang pertama, method set color dan reset color untuk mengubah background tombol. Lalu code untuk event tambah. Jika tambah ditekan, maka code ini akan berjalan. Code ini menghubungkan program dengan database. Setelah tombol tambah ditekan, program akan mencoba untuk terhubung ke database, lalu menjalankan sintaks insert seperti ini. Datanya diambil dari text field. Lalu terakhir setelah data berhasil disimpan atau query berhasil dijalankan, maka akan menjalankan method show data. Lalu event listener reset, tombol reset. Ketika tombol reset ditekan, maka set text yang di text field akan dihapus. Lalu event listener pada button cari. Ketika button cari ditekan, program akan langsung mencoba terhubung ke database, lalu menjalankan query ini. Setelah query berhasil dijalankan, maka akan muncul dialog data telah ditemukan. Lalu event listener tombol edit. Setelah tombol edit ditekan, program akan mencoba untuk menghubung ke
database, lalu akan menjalankan query berikut, update mahasiswa, dengan mengambil data-data value berdasarkan text field, berdasarkan inputan user di text field. Lalu setelah eksekusi query berhasil, maka akan muncul dialog data berhasil diedit. Lalu metode show data dijalankan untuk mengupdate tabel yang ada di kanan. Lalu event listener hapus. Setelah tombol hapus dijalankan, setelah tombol hapus ditekan, program akan mencoba untuk terhubung ke database lalu menjalankan query ini. Setelah query berhasil dijalankan, maka akan muncul dialog bertuliskan data berhasil dihapus, lalu menjalankan metode show data. Lalu berikutnya metode show data. Metode ini digunakan untuk mendata-data dari tabel mahasiswa. Menambahkan kolom, lalu mencoba menghubungkan ke database, lalu menjalankan query. Setelah query berhasil dijalankan, maka set model akan diterapkan ke JTable1. Sekian penjelasan dan demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.